Kabar mengejutkan dari mantan juru bicara Anies Baswedan saat Pilpres 2024 kemarin, yaitu Thomas Lembong atau Tom Lembong yang lebih dikenal karena baru saja ditetapkan sebagai tersangka impor gula saat beliau ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016, di mana seharusnya kebijakan impor gula ini dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN, bukan dari Kementerian Perdagangan waktu itu. Seperti itu kronologinya kurang lebih. Kalau nggak salah gue baca kerugian negaranya akibat dari kasus ini adalah 400 miliar ya kalau nggak salah, seperti itu. Dan lalu bagaimana statement dari Anies Baswedan? Kita tahu bahwa Anies Baswedan dan Tom Lembong ini memiliki hubungan kedekatan pertemanan yang terjalin sudah cukup lama. Berikut kita coba simak dari akun Instagram Anies Baswedan. Seperti yang diposting oleh Anies Baswedan hari ini ya, teman-teman semua, terkait penetapan tersangka Tom Lembong sebagai tersangka, saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi yang berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Terus, Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani baik lingkup domestik maupun internasional. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begitu, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom. Tom jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan UUD 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka atau Machtsstaat gitu ya. Itu pernyataan dari Anies Baswedan lewat laman Instagramnya. Gitu ya. Aduh, gimana ya, maksudnya kayak ya emang secara hukum jika emang benar terbukti seperti itu ya dihormati lah secara proses hukumnya. Tapi soal penegakan hukum mudah-mudahan ini ada harapan juga nggak tebang pilih pastinya, bukan karena beda di jalur luar pemerintahan atau lain sebagainya gitu kan. Karena misalnya ada menteri-menteri yang sebelumnya udah terindikasi juga melakukan korupsi masih aman-aman aja sampai sekarang ya. Kita coba lihat komentarnya seperti apa. Ada GQ Fauzi, Pak Tom Lembong dan keluarga kuat Pak. Kasus Pak Tom ini mengingatkan saya pada kasusnya Pak Dahlan Iskan, karakternya diredupkan. Yang kami inginkan adalah penegakan hukum yang berkeadilan dan perlakuan yang setara. Jangan kemudian karena berada di luar pemerintahan kemudian dikorek-korek, dicari-cari kesalahan, tapi kemungkinan yang berada di dalam pemerintahan yang sekubu tetap aman. Meskipun banyak kasusnya, hal inilah yang membuat Indonesia nggak maju-maju, karena semua orang nggak bersih. Bagi mereka yang ingin korup, bakalan korup sebesar-besarnya, nanti habis itu bergabung dengan kubu yang berkuasa agar aman. Ini setuju banget ya. Kalau bisa yang di dalam sekubu juga kalau emang terbukti korupsi ya udah sikat aja gitu ya. Menteri impor gula biar harga gula di dalam negeri turun, malah ditahan. Menteri impor tekstil bikin pabrik tekstil dalam negeri pilot, jadi PHK karyawan, malah jadi menteri lagi. Waduh, aneh aja 2014 kok diproses sekarang, padahal Pak Tom ada terus di depan mata. Kalau emang benar kenapa nggak dari dulu? Hayo, ada apa? Sehat-sehat buat Abah dan Pak Tom. Ada yang mention surat An-Nisa 135 gitu ya. Gaya politik Indonesia itu suram. Mereka-mereka yang notabene-nya bersih dari KKN dan cenderung berpihak kepada rakyat atau oposisi akan selalu disingkirkan. Sudah banyak contohnya, mulai dari Pak Sudirman Said, Pak Anies, bahkan Pak Tom sendiri yang pernah jadi korban reshuffle kabinet Jokowi. Semua membuktikan tegak lurus kepada kebenaran dan tidak berpihak pada rezim. Konsekuensinya selalu memainkan kasus hukum miris ya. Kenapa Jokowi nggak ditangkap? Karena Jokowi bilang tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Berarti semua kebijakan pemerintah di era Jokowi atas persetujuan Jokowi. Cerdas juga. Tetap konsisten di barisan perubahan. Selalu Pak Anies dan Pak Tom, tips menghadapi buzzer RP pembenci pendengki, jangan reply komentar mereka, abaikan, jangan biarkan mereka eksis karena kamu layani. Itulah. Ya itu tadi
Kita menunggu bagaimana nanti putusannya seperti apa. Positive people, bagaimana kalau menurut pendapat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.